Di sebuah reruntuhan gereja yang ada di Meksiko, seorang pemuda yang bernama Manuel yang sedang mengais besi-besi tua tidak sengaja menemukan tombak suci yang disembunyikan di bawah tanah. Saat memegang tombak itu, tiba-tiba Manuel seperti kerasukan. Manuel berjalan sambil membawa tombak suci. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak Manuel dengan kencang hingga hancur. Namun Manuel tidak terluka sedikit pun. Sebuah lambang aneh kemudian muncul di lengan Manuel. Manuel kemudian berlari menuju suatu tempat. Di Los Angeles, seorang paranormal yang bernama John Constantine dipanggil oleh temannya, seorang pastor yang bernama Hennessy, untuk mengobati seorang gadis yang kerasukan setan. John pun langsung melakukan ritual untuk mengeluarkan iblis yang ada di dalam gadis itu. Namun John melihat sesuatu yang aneh. Iblis yang merasuki seperti hendak keluar dari tubuh gadis itu. John langsung menghantamnya. John pun meminta orang-orang yang ada di sana membawakan cermin besar. John lalu menyuruh sopir sekaligus muridnya yang bernama Chess yang ada di bawah untuk memindahkan mobilnya. John kemudian menyuruh orang-orang meletakkan cermin di atas gadis yang kesurupan. Di saat iblis yang merasuki gadis itu kembali mencoba untuk keluar, John memancingnya untuk masuk ke dalam cermin. Sebelum iblis itu keluar dari dalam cermin, John langsung membuang kaca cermin itu hingga hancur berkeping-keping. John lalu melihat gambar tombak suci di dalam kamar gadis yang kesurupan. Di saat John dan Hennessy akan pergi, tanpa mereka sadari, dari atas ada seseorang yang mengawasi mereka berdua. Sebelum pergi, John meminta bantuan Hennessy untuk mencari info mengenai kejadian kerasukan barusan. Karena menurutnya, peristiwa kerasukan tadi sangatlah aneh. Iblis murni seharusnya tidak diperbolehkan menyeberang ke dunia manusia. Namun kenapa iblis tadi mencoba untuk menyeberang ke dunia manusia? Di tempat lain, seorang detektif wanita yang bernama Angela membuat pengakuan dosa di gereja. Karena barusan dia telah menembak seorang penjahat hingga tewas. Angela merasa aneh karena dirinya selalu bisa mengetahui lokasi para penjahat sehingga dia bisa menembak mereka dengan tepat. Angela memiliki seorang saudari kembar yang bernama Isabel yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa karena bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Malam harinya, Isabel mendengar suara-suara gaib memanggilnya. Dia pun berjalan menuju atap gedung. Isabel kemudian melompat mengkoitkan diri. Di tempat lain, tiba-tiba Angela terbangun. Dia seperti memiliki firasat yang buruk. Keesokan harinya, John pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaan paru-parunya yang memburuk. Dokter mengatakan kalau umur John tidak akan lama lagi karena penyakit kanker paru-parunya sudah semakin parah. Dokter menyarankan John untuk dirawat, namun John menolak karena cepat atau lambat dia pasti akan mati. Di kamar mayat rumah sakit, Angela melihat jasad Isabel yang tewas. Rekannya memberitahu kalau Isabel tewas mengkoitkan diri. Angela pun tidak percaya karena Isabel adalah pemeluk Katolik yang taat. Isabel tidak mungkin mengkoitkan diri karena di agama Katolik orang yang mengkoitkan diri akan masuk neraka. Isabel tidak mungkin melakukannya. Di saat Angela akan pergi, dia